la 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 la. Sorry next. Swipe, 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 swipe. Me another next. Swipe. Mengembangkan dan memperoleh sistem informasi. Membuat kasus bisnis. Membuat kasus bisnis mengacu pada proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyajikan nilai yang diberikan oleh suatu sistem. Membuat kasus bisnis yang sukses. Orang membuat berbagai argumen dalam kasus bisnis mereka untuk sistem informasi. Namun biasanya manajer mendasarkan argumen pada 1. Argumen kasus bisnis berdasarkan iman, yaitu menggambarkan misi dan tujuan perusahaan, strategi untuk mencapainya, dan jenis sistem informasi yang diperlukan untuk memperlakukan strategi. 2. Argumen kasus bisnis berdasarkan takut. 3. Argumen kasus bisnis berdasarkan fakta, yakni dengan memberikan analisis manfaat biaya yang terperinci dari sistem informasi. Menyajikan kasus bisnis. Yang perlu diperhatikan dalam menyajikan kasus bisnis yaitu ketahui audiens, memahami audiens dan isu-isu penting bagi mereka adalah langkah pertama dalam membuat presentasi yang efektif. Konversi manfaat menjadi istilah moneter. Ketahui membuat kasus untuk investasi sistem informasi diinginkan untuk menerjemahkan semua manfaat potensial ke dalam istilah moneter untuk memudahkan masalah rasionalisasi keputusan bila ada salah pada sistem. Tersedianya perangkat proksi untuk membantu memperjelas dampak terhadap perusahaan, mengukur perubahan dalam hal nilai yang dirasakan kepada organisasi, mengukur hal yang penting bagi manajemen. Untuk menunjukkan manfaat dari suatu sistem adalah ukur apa yang menurut manajer senior penting. Proses pengembangan sistem, yaitu proses merancang, membangun, dan memelihara sistem. Informasi ini sering disebut sebagai analisis dan desain sistem. Demikian juga, individu yang melakukan tugas ini disebut sebagai analisis sistem. Perangkat lunak custom versus off the shelf menyebarkan sistem baru untuk mendukung operasi mereka untuk mendapatkan atau mempertahankan keuntungan kompetitif. Organisasi biasanya dapat memilih antara perangkat lunak custom dan off the shelf. Perangkat lunak open source. Sumber program tersedia secara bebas untuk digunakan dan dimodifikasi. Perangkat lunak ini disebut sebagai perangkat lunak open source. Perangkat lunak open source berhutang keberhasilannya pada input dari basis pengguna yang besar, membantu memperbaiki masalah atau meningkatkan perangkat lunak. Integrasi sistem menggabungkan custom, open source, dan system off the shelf. Proses menghubungkan bersama-sama sistem komputasi yang berbeda dan aplikasi perangkat lunak secara fisik atau fungsional untuk bertindak sebagai keseluruhan terkoordinasi, disebut sebagai integrasi sistem. Kontrol pengembangan sistem. Kontrol pengembangan sistem harus memastikan bahwa fitur keamanan diimplementasikan dan diaktifkan dan proses manajemen perubahan yang tepat diikuti. Langkah-langkah dalam proses pengembangan sistem. Tahap 1, perencanaan dan seleksi sistem. Tahap 2, analisis sistem. Tahap 3, desain sistem. Dan tahap keempat, implementasi dan operasi sistem. Merupakan kegiatan yang berfokus pada transformasi desain sistem menjadi sistem informasi kerja dan mempersiapkan organisasi untuk menggunakan sistem informasi baru. Elemen yang harus dirancang saat membangun sistem informasi meliputi A. Pemrosesan dan logika. Langkah dan prosedur yang mengubah input data mentah menjadi informasi baru atau yang dimodifikasi. B. Basis data dan file. Database lebih lengkap dan lebih rinci daripada model data konseptual yang dibangun selama analisis sistem. C. Antarmuka manusia dan komputer. Sistem informasi dapat memiliki cara yang berbeda untuk berinteraksi dengan orang lain. Antarmuka manusia dan komputer adalah titik kontak antara sistem dan pengguna yang terjadi selama implementasi sistem. 1. Software programming and testing. 2. System conversion, documentation, pelatihan and support. Memperoleh sistem informasi. 1. Akuisisi eksternal. Langkah akuisisi eksternal. 1. Perencanaan dan seleksi sistem. 2. Analisis sistem. 3. Pengembangan permintaan proposal. 4. Evaluasi proposal. 5. Pemilihan vendor. 2. Pengembangan sistem outsourcing. Pengembangan sistem outsourcing adalah cara untuk memperoleh sistem baru yang sangat mirip dengan proses pengembangan in-house. Sistem informasi outsourcing mencangkup berbagai hubungan, perusahaan luar, atau penyedia layanan, dapat mengembangkan aplikasi sistem informasi.